Selamat datang di channel YouTube Raja Wibawa Karawang dan PPWI. Persatuan Pewarta Warga Indonesia akan membagikan topik berita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pancasila, Amin. Pancasila, Amin. Pancasila, Amin. Merdeka. Merdeka. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media karena pada kesempatan kali ini rekan-rekan media ini berkumpul di sekretariat PACC Ampel untuk meliput apa yang menjadi pernyataan sikap dari PACC Ampel. Saya selaku Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Karawang ingin mengkritisi bahwa terhadap lahirnya surat pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh dua desa. Pernyataan sikap itu tertuang dalam surat pernyataan sikap nomor 141.1-76-DS-2024 untuk Desa Kutanegara, dan pernyataan sikap yang tanpa ada nomor surat itu dari Desa Kutamekar. Kita menyikapi dan mengkritisi surat pernyataan sikap yang dibuat oleh dua kepala desa ini tentu sangat kecewa ya. Pernyataan sikap ini dinilai oleh kami ini keliru. Mengapa keliru? Karena berdasarkan substansi atau makna dari pernyataan sikap ini, paling tidak ada dua kesimpulan yang kita simpulkan. Pertama, dua pemerintahan desa ini menyatakan bahwa LSM atau ormas atau komunitas yang berada di lingkungan desa tersebut itu dilarang melakukan aktivitas dalam hal penggalian potensi atau dan lain-lain. Nah, menurut kami ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak asasi manusia. Di situ jelas disebutkan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul itu dilindungi oleh negara. Tapi Desa Kutamekar menyatakan sikap dan Kutanegara ini menyatakan sikap demikian. Justru kontraproduktif dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pemberian CSR oleh beberapa perusahaan dalam pernyataan sikap ini. Justru ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar dari segenap LSM dan Ormas, tentu warga masyarakat desa tersebut, antara lain Desa Kutamekar dan Kutanegara. CSR-nya dalam bentuk apa? Karena sama-sama kita ketahui CSR itu pemberian dari pengusaha-pengusaha untuk kegiatan sosial lingkungan dari semua aspek, baik itu pendidikan, ya, baik itu sarana prasarana ibadah, sarana prasarana umum, pembangunan SDM masyarakat sekitar, masyarakat setempat. Nah, yang jadi pertanyaan besar ini kemana CSR ini selama ini? Karena kami yakin CSR ini berperiodik ya, artinya setiap tahun ini pasti diterima oleh pemerintahan desa tersebut. Nah, kita menginginkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24, asas penyelenggaraan pemerintahan desa itu memiliki asas keterbukaan dan akuntabilitas. Kita mempertanyakan, upaya kita tentu sudah berjalan. Antara lain, kita mengirimkan surat ke inspektorat melalui BPPH. Ini tertuang dalam surat permohonan audiensi pada tanggal 10 Juli dan alhamdulillah diterima. Kita meminta inspektorat untuk mengaudit dua pemerintahan desa ini. Bukan hanya, justru kami akhirnya bisa melakukan upaya ke inspektorat untuk menuntut bahwa inspektorat melakukan audit semua keuangan yang masuk ke pemerintahan desa tersebut. Bukan hanya CSR. Bukan hanya CSR. Karena masyarakat di sini, ini pemuda Pancasila yang ada di sini, ini adalah representasi dari masyarakat Ciampel. Ketua PACC Ampel ini notabene warga Kutanegara. Nah, itu kontradiksi dengan pernyataan sikap bahwa LSM yang mengatasnamakan LSM itu tidak termasuk warga lokal. Ini warga lokalnya. Ya kebetulan warganya. Warga lokal gitu. Ini kontradiksi gitu. Adapun memang upaya yang telah kita lakukan, ya mudah-mudahan inspektorat dalam hal ini secepatnya untuk mengaudit
Karena keuangan desa itu bukan hanya CSR ya, ada beberapa ya, termasuk ADD, dana desa, DBH, Bangub, serta usaha-usaha badan usaha milik desa yang bermuara dalam PADES. Maksud kami ini harus dilakukan audit. Karena bagaimanapun ini bentuk atau apa dampak dari pernyataan sikap begitu. Dan apakah ormas berhak mempertanyakan paling tidak terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan desa? Berhak, sangat berhak. Di dalam undang-undang ormas adalah salah satu lembaga atau komunitas kontrol sosial bagi jalannya pemerintahan. Artinya kita akan melakukan upaya terkait transparansi dan akuntabilitas itu. Pertama, melakukan upaya ke inspektorat sudah, dan kita menekan dan meminta dan memohon kepada Bupati Karawang untuk kemudian ikut serta dalam mengawasi atau mempunyai ketegasan untuk segera memerintah inspektorat untuk mengaudit. Karena kemarin hasil audiensi kita dengan inspektorat itu menyatakan bahwa inspektorat bersedia mengaudit itu di awal bulan Agustus. Nah, itu cukup lama juga. Kita meminta untuk segera dilakukan audit. Dan kalau misalkan memang diperlukan, kita akan melakukan upaya hukum. Kita akan buatkan laporan, kita akan mendatangi kejaksaan atau kepolisian supaya terang benderang lah apa yang menjadi materi pernyataan sikap ini justru terbuka apa yang disampaikan, karena berdasarkan prinsip siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan. Ya, pemerintahan desa Kota Mekah dan Kota Negara ini mendalilkan bahwa adanya CSR dan harus bisa dibuktikan. Masyarakat betul-betul menerima. Gitu. Karena mengatasnamakan masyarakat begitu. Nah, nanti saya harap teman-teman media juga ikut serta untuk mengawal ini bersama-sama. Kita harapkan keterlibatan media cukup aktif karena ini menyangkut keuangan desa yang notabene adalah uang rakyat. Begitu. Mungkin sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan silakan. Tadi disebutkan mengatasnamakan warga dari LSM. Untuk saat ini di Ormas Pancasila sendiri ada berapa anggota yang tercatat di desa ini? Di Desa Kota Mekah dan Kota Negara. Mungkin secara teknis kecamatan Satu kecamatan aja. Kalau satu kecamatan ada kurang lebih dari 300. Berarti sejauh ini kalau seperti itu pihak desa membohongi dong? Tidak adanya. Ini pembohongan publik ini. Nah, terus langkah apa yang akan dilakukan dari pihak PP sendiri ini? Ya tentu kita akan melakukan pendalaman ya terkait pernyataan sikap. Yang jelas ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga Undang-Undang Ormas, ada juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan itu kita dilindungi. Walaupun memang pada faktanya tidak ada warga lokal sekalipun, kita berhak meminta transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan desa. Apalagi ini, ada teman-teman ranting, ada teman-teman PAC. Kok bisa-bisanya pemerintahan desa menyatakan sikap bahwa itu pergerakan notabene bukan warga lokal. Nah, ini justru kontraproduktif ya dengan semangat aturan hukum yang berlaku tentang organisasi masyarakat. Karena organisasi masyarakat itu salah satu unsur kontrol sosial. Begitu, Kang. Satu lagi, di situ kan tertera ada salah satu perusahaan dengan desa yang bekerja sama. Menurut Pemuda Pancasila seperti apa nih? Bekerja sama dalam bidang pengelolaan limbahnya. Pengolahan limbah. Ya ini keliru juga ya. Ya. Masa iya kan melalui konsep bernegara ada konsep trias politika, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, eksekutif ini jajaran atau hierarki dari presiden sampai dengan paling bawah itu kepala desa. Ini eksekutif ini representasi dari negara. Negara ini mempunyai prinsip kedaulatan rakyat. Masa iya pemerintahan desa ini bisa menjalin hubungan kerjasama dalam pengolahan limbah tanpa memperhatikan kondisi rakyat? Seharusnya kan tidak seperti itu. Ini menyalahi aturan. Karena ini bukan organisasi swasta. Ini organisasi pemerintah, negara. Tidak boleh melakukan bisnis dengan pihak manapun.
kan bisa menggunakan tangan-tangan lembaga yang ada di desa seperti BUMDes. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah BUMDes memiliki kompetensi teknis atau legalitas perizinan yang telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengolahan limbah non B3 dan B3? Itu pertanyaan selanjutnya. Pada intinya, pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, kota, provinsi, bahkan negara sekalipun, pemerintahan pusat itu dilarang melakukan kerjasama bisnis dalam semua bidang pengolahan. Terkecuali sekelas negara aja ada BUMN, itu boleh. Berbisnis boleh, tapi BUMN-nya. Nah, tingkat desa pun ada BUMDes, BUMDes. Tapi sejauh mana memenuhi kualifikasi atau kompetensi sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait perizinan teknis pengolahan limbah B3 dan non B3. Kalau misalkan memang itu terindikasi ada penyalahgunaan, ada permainan di sini, ya kita bakal upaya hukum. Kita bisa memohon kepada bupati untuk segera melakukan punishment terhadap dua kepala desa ini. Begitu. Pada prinsipnya untuk PP itu sendiri keinginannya solusinya ini seperti apa sih? Ya buka aja untuk anggaran-anggaran desa ini semua. Ya untuk solusi kita meminta pertama untuk mengklarifikasi ya. Awalnya kita meminta, kita kan sekarang sudah melakukan upaya. Salah satunya upaya ke inspektorat. Terus kita coba untuk membangun satu propaganda media. Tapi kita rasakan hari ini tidak ada reaksi seperti mengklarifikasi dari dua pemerintahan desa ini. Paling tidak klarifikasi kepada kami. Apa sebetulnya maksud dan tujuan pernyataan sikap yang dibuat oleh dua pemerintahan desa ini? Begitu. Paling tidak klarifikasi. Dan tentu yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan melakukan upaya. Solusinya upaya. Kalau dilihat dari surat pernyataan sikap tersebut kan itu seolah-olah dia kekeh lah, artinya nggak mau diganggu terkait dengan selama ini dia sudah membangun satu komitmen dengan pihak perusahaan maupun dengan pihak perusahaan lain dengan ada komitmen terkait dengan CSR-nya tersebut kan, artinya dia kekeh nggak mau gitu. Nah, yang kami pertanyakan di sini tadi kan tidak ada klarifikasi. Pada prinsipnya maunya seperti apa nih? Artinya kita ini PP ini nih win-win solutionnya dalam hal membangun, artinya kesetaraan dalam hal untuk sama-sama memberdayakan masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya kita karena pernyataan sikap dari dua pemerintahan desa ini sudah beredar luas dan ini justru tentu sangat mengecewakan ya semua aktivis yang berafiliasi dengan organisasi masyarakat, LSM gitu ya. Ya kita meminta kepada pemerintahan desa pertama itu klarifikasi apa maksud dan tujuannya. Dan kedua, pemerintahan desa harus bersedia. Pemerintahan desa Kota Negara dan Kota Mekar untuk kemudian diaudit dan memberikan transparansi anggaran selama 5 tahun ke belakang paling tidak. Itu solusinya. Kalau misalkan memang masih belum ada klarifikasi, karena kita sudah melakukan upaya satu langkah, kita akan beberapa upaya. Upaya satu langkah itu kita yang tadi saya sampaikan itu menyambangi inspektorat untuk kemudian inspektorat mengaudit dua pemerintahan desa ini. Yang terakhir kita melakukan upaya hukum berhak masyarakat karena patut diduga adanya penyalahgunaan anggaran di dua pemerintahan desa ini. Kita meminta nanti kepada penegak hukum, baik itu nanti kejaksaan ataupun kepolisian, untuk segera memproses ini. Begitu, Pak. Oke. Satu lagi ya. Itu kan di situ dia beralasan bahwasanya sudah dirasakan lah terkait dengan CSR manfaatnya oleh warga sekitar atau warga dua desa tersebut. Nah, artinya itu kan baru pernyataan sepihak. Nah, untuk warga desa itu sendiri atau dari PP itu sendiri, pernahkah artinya berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat bahwasanya emang itu sudah merasakan masyarakat sekitar manfaat daripada CSR yang diberikan oleh perusahaan tersebut? Ya, menjawab pertanyaan ini sangat menarik pertanyaan ya. Apakah kemudian CSR yang termaktub dalam surat pernyataan ini dirasakan langsung oleh masyarakat?
memang sampai hari ini berdasarkan informasi dari Ketua PCC Ampel, itu masyarakat memang tidak mengetahui. Ada memang kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, pembangunan sarana prasarana. Tapi ini tidak diketahui sumber keuangannya itu dari mana. Oh, tidak disosialisasikan. Sosialisasikan. Maksud dan tujuan kami menyatakan ini, ya udah terbuka saja. Mana yang dari CSR, kan sumber keuangan desa itu kan banyak. Ada 4 mata anggaran mutlak per tahun itu pasti. Itu kan dari APBN ataupun APBD. Terus ada juga dari pihak swasta seperti CSR. Nah ini masyarakat jangan dikelabui gitu. Ini kan seolah ada satu rangkaian siasat untuk mengelabui masyarakat. Gitu. Semua anggaran yang masuk ke desa itu lumayan cukup banyak. Maka harus dijelaskan secara eksplisit, gitu kan, bahwa ini pembangunan ini dari sumber dari anggaran ini. A, B, C, D itu kan harus dijelaskan. Nah sampai hari ini masyarakat itu tidak mengetahui. Begitu. Anggaran dari perusahaan Blank mana ya? aja. Blank. Soalnya Blank. tidak dijelaskan ini terkait dengan seperti produk pemberdayaan maupun pembangunan. Betul. Itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Betul. Tidak transparan, abu-abu. Masih abu-abu. Main. Sok, mangga, siapa lagi? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan share video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak.